Lalu apa latar belakang pihak lain? Wang Kai bertanya setelah merenung sejenak. Belum jelas. Eksekutif tingkat tinggi pihak lain tidak pernah muncul di depan publik. Saya tidak tahu apa detailnya. Bei Yunsue menggelengkan kepalanya, menyebabkan Wang Kai sedikit mengernyit. Di tempat seperti kota Zhuhai, masih ada orang yang berani menentang mereka secara terang-terangan. Mungkinkah mereka benar-benar tidak tahu tentang keberadaannya? Wang Kai? Saya mendengar bahwa ketua industri Tianxia adalah orang yang telah kembali dari luar negeri. Pada saat ini, Han Gao mengatakan sebuah berita penting. Berapa banyak yang kamu ketahui? Wang Kai bertanya. Hanya itu yang aku tahu. Keberadaan pihak lain sangat misterius. Setahuku, aku hanya mendengarnya dari orang lain secara kebetulan. Lalu, apakah kamu mengenal seseorang yang mengetahui detail pihak lain? Wang Kai bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Orang-orang yang saya kenal, selama mereka memiliki proyek kerjasama dengan mereka, tampaknya telah menjadi misterius sekarang. Han Gao berpikir sejenak dan berkata, dia kembali dari luar negeri? Wang Kai berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian cahaya di matanya sedikit berkedip. Di kota Zhuhai, masih ada orang yang ingin melawannya. Jika demikian, dia akan menemaninya. Bagus sekali, kata Wang Kai, lalu berkata saudari Sue, kamu bisa tinggal di perusahaan sekarang, aku ingin keluar sebentar. Kamu tidak akan terburu-buru ke perusahaan mereka, kan? Bei Yunsue terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Kai. Bagaimana mungkin? Wang Kai tersenyum, lalu berkata kami adalah pengusaha yang serius, kami berkelahi dan membunuh seperti itu, dan saya tidak akan bertindak gegabah sampai saya menemukan siapa pihak lain itu. Itu bagus. Oke, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Wang Kai berdiri dan pergi. Sekarang seseorang akan menghadapi grup Suefeng mereka, bagaimana mungkin Wang Kai duduk diam? Grup Suefeng diciptakan olehnya hampir sendirian, meskipun sebagian besar diperoleh dengan perampokan, tetapi itu juga kekuatannya sendiri, bukan? Jadi jika seseorang ingin menghancurkan propertinya, Wang Kai pasti akan melawan balik dengan kuat, jika tidak orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang master yang membiarkan orang lain menggertaknya. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Bei Yunsue dengan cemas. Jangan khawatir, saya yakin hanya ada segelintir orang di kota kita yang dapat menyakiti saya. Setelah berbicara, Wang Kai meninggalkan grup Suefeng secara besar-besaran dan pergi ke pemerintah kota Zhuhai. Wang Kai tidak tahu siapa pihak lain itu, tetapi dia yakin seseorang akan tahu. Lagi pula, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Mengemudi tunggangannya, Wang Kai datang ke depan gedung pemerintah. Saya ingin bertemu dengan Direktur Biro Industri dan Perdagangan. Apakah dia ada di sana? Wang Kai bertanya ketika dia datang ke penjaga. Artikel yang lebih menarik Lanwens.com. Pemerintah kota-kota Zhuhai berbeda dari tempat lain, kecuali kantor polisi, hampir semua departemen administrasi berkumpul di gedung ini. Jadi Wang Kai secara alami datang ke sini jika dia ingin mengetahui sesuatu. Apakah Anda punya janji? Tanya penjaga pintu saat ini. Apa? Aku harus membuat janji ketika datang ke sini untuk menemui seseorang? Kepala kami sangat sibuk sekarang, saya khawatir kami tidak punya waktu untuk bertemu pemalas. Penjaga itu memandang Wang Kai dengan jijik, menekan rasa jijiknya di dalam hatinya. Siapa sutradaranya? Adakah yang bisa melihat itu? Maka kamu dapat membantu untuk memberitahu. Katakan saja bahwa Wang Kai meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, Wang Kai berusaha menurunkan nadanya sebanyak mungkin. Dalam masyarakat tingkat tinggi kota Zhuhai, hampir semua selebritas mengenalnya, tetapi orang biasa seperti ini tidak mengenalnya. Wang Kai tidak menyalahkannya. Lagi pula, dia bukan Perdana Menteri suatu negara, jadi itu normal bagi orang lain untuk tidak mengenalnya. Tapi kalimat penjaga selanjutnya membuat Wang Kai mencibir. Bukankah sudah kukatakan? Kepala biro kita sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu orang lain. Jika kamu ingin aku memberitahumu, tidak ada pintu. Benar-benar kehebohan bagi seorang pemuda yang terpana bertemu sutradara tanpa membuka mulut, sehingga nadanya menjadi tidak sabar. Lupakan saja. Saat ini Wang Kai berkata, lalu dia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Halo, Paman Yao? Saya di gerbang gedung pemerintah Anda. Turun dan jemput saya. Setelah berbicara, Wang Kai langsung menutup telepon, membuat penjaga pintu mencibir. Di seluruh gedung pemerintahan, hanya ada satu orang yang bermarga Yao, yaitu sekretaris kota Zhuhai. Dia tidak percaya orang ini bisa memanggil sekretarisnya. Tapi segera dia tidak bisa tertawa, karena dia benar-benar melihat sekretaris turun dari atas, dan menyapa Wang Kai lagi dari jarak jauh. Sudah berakhir. Ini adalah pemikiran di benak penjaga saat ini. Pria muda itu benar-benar memanggil sekretaris mereka. Dilihat dari penampilan mereka, mereka sepertinya kenalan. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang masih menghentikanmu? Yao Yuan bertanya ketika dia mendekati Wang Kai. Saya pikir Anda harus bertanya kepada penjaga di ruang penjaga di sana.
Wang Kai menunjuk ke penjaga yang berkeringat dengan wajah yang sangat tenang. Itu. Sekretaris, saya tidak tahu dia mengenal Anda. Jika saya tahu, saya pasti akan membiarkannya lewat. Pada saat ini, penjaga terus menjelaskan, dan hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Aku sudah lama memberimu potretnya. Selama dia datang, jangan hentikan dia. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kamu dapat menulis laporan inspeksi dan memberikannya kepadaku sebentar lagi. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Ya. Mendengar kata-kata Yao Yuan, pria itu menghela nafas lega. Tapi untungnya dia tidak memecat dirinya sendiri. Meskipun dia hanya seorang petugas kebersihan di sini, dia tetap seorang pegawai negeri sipil. Jika dia kehilangan pekerjaannya seperti ini, maka dia benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Ayo pergi. Yao Yuan berbalik dan berkata kepada Wang Kai setelah mengajar bawahan buta ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Memang ada sesuatu. Mari kita bicarakan nanti saat kita naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, Yao Yuan berkata langsung, saya pikir Anda di sini untuk bertanya tentang industri Tianxia baru yang keluar baru-baru ini, bukan? Itu benar. Karena kamu sudah menebak Paman Yao, maka aku tidak akan bertele-tele. Meskipun kota Zhuhai bukan hanya perusahaan grup Suefeng kami, aku tidak ingin terlalu menekan orang lain, tetapi sekarang beberapa orang memiliki sudah menggertak kita. Kepala akan datang, aku tidak tahan dan menonton kesenangannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimanapun orang lain berurusan dengan saya, tentu saja saya harus berurusan dengan dia. Seperti kata pepatah, berurusan dengan orang lain dengan cara yang sama. Sekarang saya ingin tahu dari siapa pihak lain itu. Ketua di belakang pihak lain adalah siswa berprestasi yang kembali dari luar negeri. Kudengar dia lulusan Harvard. Seharusnya tidak diremehkan. Aku tidak peduli dari sekolah mana dia lulus. Selama dia memprovokasiku, bahkan jika itu dewa, aku akan melawan, kata Wang Kai dengan seringai di wajahnya. Sekarang adalah saat kritis bagi sejumlah besar orang di kota Zhuhai kita untuk dipromosikan. Wang Kai, kamu tidak bisa main-main? Jangan mempersulit kami. Pada saat ini, Yao Yuan berkata dengan agak ekspresi malu. Paman Yao, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan, aku tidak akan melanggar hukum. Wang Kai secara alami mengerti apa yang dikhawatirkan Yao Yuan. Sekarang mereka semua akan dipromosikan, jika mereka melakukan kesalahan, dan jika mereka menutupinya, maka promosi mereka akan menjadi masalah besar. Ini melibatkan masa depan banyak orang, jadi tentu saja Wang Kai tidak akan menyakiti mereka. Bahkan jika dia ingin melanggar hukum apapun, dia pasti tidak akan memberitahu orang lain. Industri dunia ini sudah lama tidak berdiri, tetapi saya mendengar bahwa mereka telah menarik banyak orang, dan mereka mungkin datang ke sini dengan niat jahat. Ini pasti. Banyak pelanggan perusahaan kami telah direnggut oleh mereka. Meskipun tidak cukup mengguncang fondasi, itu juga telah kehilangan banyak. Tidak mungkin bagiku untuk menelan nafas ini. Maka kamu harus tenang. Saya mendengar dari Lau yang bahwa ketika industri Tianxia didaftarkan, itu menginvestasikan 100 miliar yuan. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya juga sedikit terkejut. Sebuah perusahaan menyuntikkan 100 miliar segera setelah terdaftar, yang merupakan ritme pembentukan grup besar. Dalam pendirian perusahaan biasa, ada yang hanya memiliki aset jutaan, dan ada pula yang hanya ratusan juta. Sungguh menakjubkan menginvestasikan 100 miliar seperti ini, dan diperkirakan hanya sedikit orang yang akan melakukan ini. 100 miliar? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Yao Yuan, wajah Wang Kai dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah perusahaan yang baru didirikan benar-benar menyuntikkan begitu banyak modal. Dari mana uang itu berasal? Nah, dikatakan bahwa industri Tianxia telah mengakuisisi grup lain di kota ini, dan sekarang kantor pusatnya berlokasi di sana. Sepertinya sedang bersiap untuk tinggal secara permanen. Grup apa? 10 Bintang Elektronik. Aku ingat perusahaan ini. Aku bertemu dengan ketua mereka saat itu. Perusahaan mereka seharusnya berkembang pesat, kan? Mengapa mereka tiba-tiba menjualnya? Aku tidak yakin tentang ini. Ini masalah industrimu sendiri. Tapi kurasa mungkin mereka tidak bisa menolak tawaran yang dibuat oleh pihak lain. Meskipun industri dunia ini tidak menunjukkan perusahaan yang berurusan dengan Anda, itu harus ditujukan kepada Anda. Jadi berhati-hatilah dan waspadalah terhadap mereka. Terima kasih, Paman Yao, atas jawabanmu. Aku akan memperhatikannya, kata Wang Kai, mengetahui bahwa perusahaan itu mengincar mereka. Meskipun saya tidak tahu apa latar belakang mereka. Tetapi sejak mereka datang ke sini, mereka menginvestasikan 100 miliar untuk mendirikan perusahaan super besar. Bukankah ini berurusan dengan grup Suefeng? Bagaimanapun, grup Suefeng adalah grup terbesar di kota Zhuhai. Pihak lain akan mencuri bisnis mereka begitu mereka datang. Bahkan jika mereka tidak menargetkan mereka, hanya akan ada satu akhir. Grup Suefeng yang runtuh. Lagi pula, ada pepatah lama yang mengatakan, bagaimana satu gunung bisa menampung 2 harimau?
Bab 447 Krisis Perusahaan. Lawan datang dengan mengancam, tetapi saya tidak siap sama sekali. Jadi begitu pertempuran tanpa bubuk mesiu ini dimulai, grup Suefeng telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pihak lain menginvestasikan 100 miliar, yang jauh lebih banyak daripada grup Suefeng meskipun nilai produksi grup Suefeng telah meningkat beberapa kali lipat sejak Wang Kai mengambil alih, tidak mudah untuk menembus angka 100 miliar. Kecuali jika distrik baru kota Zhuhai selesai dibangun dalam 1 atau 2 tahun, grup Suefeng mungkin menghasilkan banyak uang sekaligus, tetapi sekarang, total nilai keluaran grup tidak akan lebih dari 70 miliar, yang merupakan perbedaan besar. Jika kedua pihak pergi berbelanja, grup Suefeng mungkin tidak dapat menangani mereka bahkan jika vitalitas mereka terluka parah. Lagi pula, dalam hal kekuatan absolut, grup Suefeng telah jatuh ke dalam penurunan. Setelah meninggalkan gedung pemerintah, Wang Kai tidak segera kembali ke grup Suefeng. Dia mengendarai mobilnya sendiri ke suatu tempat dengan bangunan komersial yang padat di sebelah barat kawasan perkotaan. Di kejauhan, dia menghentikan mobil dan diam-diam melihat ke beberapa bangunan tidak jauh darinya. Disinilah dulunya Ten Star Electronics dan sekarang menjadi markas industri Tianxia. Melihat pemandangan orang datang dan pergi di pintu, Wang Kai benar-benar tak terbayangkan siapa yang memanipulasi di balik ini, untuk memenangkan sekelompok besar orang dengan begitu cepat. Baru sebulan sejak saya pergi, dan dalam sebulan, sebuah perusahaan baru telah berkembang di kota Zhuhai. Kebangkitannya begitu cepat bahkan Wang Kai saat itu jauh di belakang. Tentu saja, ada alasan mengapa Wang Kai tidak sebaik itu. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang berani menghabiskan 100 miliar di dalamnya saat pertama kali didirikan. 100 miliar, ini adalah kekayaan yang sangat besar, cukup untuk membunuh banyak orang. Setidaknya jika Wang Kai diminta untuk menghasilkan 100 miliar, dia pasti tidak akan bisa mengeluarkannya. Setelah menonton di sini selama sekitar 10 menit, Wang Kai tidak menemukan orang misterius yang datang dan pergi. Mereka semua adalah pegawai biasa. Setelah pergi dari sini, Wang Kai langsung kembali ke kastil. Sekarang grup Suefeng sedang dalam krisis, dia harus bergegas dan memikirkan semuanya. Tuan Lin, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apakah ada masalah? Wang Kai menemui Tuan Lin dan yang lainnya dan meminta bantuan mereka. Mereka semua dari tentara jiwa naga, dan mereka jauh di luar jangkauan orang lain di bidang investigasi. Dan mempercayakan masalah ini kepada mereka juga bisa menjadi yang paling aman. Karena dengan kekuatan mereka, orang biasa ingin menyakiti mereka ini angan-angan. Tuan muda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku, kami khawatir kami tidak dapat menemukan apapun untuk dilakukan sekarang. Seseorang berbicara dengan senyum di wajahnya. Kehidupan mereka di sini sangat nyaman. Meskipun mereka adalah pengawal yang direkrut oleh Wang Kai, di sini, yang paling mereka lakukan setiap hari adalah latihan dan linglung. Karena tidak semua orang akan mendekati sini. Dengan gaji tahunan yang sangat tinggi dan tidak ada hubungannya, orang-orang ini juga ingin membayar Wang Kai sekarang setelah mereka mendengar bahwa dia membutuhkan bantuan untuk sesuatu, orang-orang ini secara alami berkewajiban. Belum lagi membantu, bahkan jika Wang Kai meminta mereka untuk bertarung sampai mati dengan orang lain, mereka mungkin tidak akan cemberut. Karena alasan mengapa mereka bisa pulih sekarang sepenuhnya karena Wang Kai, jika bukan karena Wang Kai, mereka mungkin masih cacat di rumah menunggu kematian. Ini seperti ini. Perusahaan saya sekarang sedang diincar oleh seseorang. Pihak lain adalah perusahaan yang baru didirikan yang mencoba merebut pelanggan dari kami. Kami telah menderita banyak kerugian, kata Wang Kai langsung ke intinya. Apakah ada hal seperti itu? Mereka semua terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Kai. Setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, mereka memiliki pemahaman umum tentang situasi Wang Kai. Di kota Zhuhai, selama siapapun yang memiliki sedikit prestasi mengenalnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Wang Kai. Bahkan untuk mengatakan sepatah kata pun, Wang Kai benar-benar dewa di sini, yang dapat mengubah tangannya menjadi awan dan tangannya menjadi hujan. Tapi sekarang seseorang ingin mengincarnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mungkinkah pihak lain tidak mengetahui kekuatan Wang Kai dan datang untuk mencari kematian? Yah, pihak lain mungkin ada di sini untuk berurusan dengan grup kita. Pihak lain menginvestasikan 100 miliar untuk mendirikan perusahaan bernama Industri Tianxia. Sekarang saya ingin tahu dari mana pihak lain itu berasal. His. Mendengar kata-kata Wang Kai, Tuan Lin dan yang lainnya hampir semuanya tersentak. 100 miliar, apakah ini terlalu banyak uang? Tapi segera ada cibiran di wajah mereka lagi. Sekarang gaji mereka dibayar oleh Wang Kai. Jika Wang Kai tidak punya uang, itu berarti uang mereka akan dipotong, jadi tidak peduli apa pihak lain, tidak mungkin untuk jadilah baik ini sudah berakhir. Oke, serahkan saja masalah ini kepada kami. Paling cepat 1 hari, paling lambat 2 hari, kami pasti akan menemukan orang-orang di belakang mereka. Pada saat ini, Penatua Lin berpikir sejenak dan berkata, dengan kata-katamu, aku lega. Aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Aku akan menyerahkan ini padamu. Kamu pergi, kita perlu merencanakan sesuatu, dan kemudian keluar untuk mencari tahu beritanya, kata Old Lin,
membuat Wang Kai sedikit mengangguk. Tuan Lin dan yang lainnya telah tinggal di tentara jiwa naga jauh lebih lama daripada Wang Kai, jadi sangat cocok bagi mereka untuk menangani masalah ini. Kandidat terbaik yang dapat menanyakan tentang berita dan melindungi dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kastil, Wang Kai berlari ke grup Sue Feng. Melihat puluhan bangunan bertingkat di depannya, ekspresi Wang Kai datar, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri sama sekali tidak mungkin bagiku untuk melihatmu jatuh ke tanganku. Grup Sue Feng didirikan olehnya sendiri. Sekarang grup tersebut menghadapi krisis, dia harus berdiri di garis depan untuk memblokir semua serangan. Bos, CEO dan yang lainnya mencarimu kemana-mana. Kemana kamu pergi? Saat dia masuk, seorang penjaga keamanan berlari ke arah Wang Kai dan berkata, "Oke, aku akan naik sekarang, lakukan sendiri. Beritahu saudara-saudaramu untuk memperhatikan, kecuali kamu adalah anggota perusahaan, kalau tidak aku akan memblokir semuanya." Ya. Seakan melihat sesuatu, satpam itu pun kaget dan berteriak keras. Duduk di lift yang didedikasikan untuk presiden, Wang Kai langsung menuju ke pintu kantor presiden. Ada banyak orang di kantor, dan hampir semua orang yang dekat dengan Wang Kai muncul di sini. "Kemana kamu pergi?" Pada saat ini, ketika mereka melihat Wang Kai berdiri di pintu, mereka semua mengalihkan pandangan. "Aku pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, ada apa? Apakah sesuatu terjadi?" Melihat ekspresi Bei Yunsue dan yang lainnya, Wang Kai juga memiliki firasat bahwa sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka telah terjadi. "Begini, saya baru saja menerima telepon. Beberapa perusahaan telah meminta untuk mengambil inisiatif untuk mengakhiri kontrak dengan grup kami. Ini sudah yang ke-10 kalinya dalam bulan ini." Guping berbicara saat ini, wajahnya juga sedikit jelek. Kerjasamanya bagus, orang-orang ini mengakhiri kontrak begitu mereka mengatakannya, dan mereka tidak menganggapnya serius. Jika saya ingat dengan benar, jika mereka ingin memutuskan kontrak, mereka harus membayar banyak uang, bukan? Wang Kai bertanya saat ini. Mereka menjelaskan di telepon bahwa mereka bersedia membayar kompensasi, tetapi masih bersikeras untuk mengakhiri kontrak, kata Bei Yunsue, merasakan keseriusan kesalahannya. Kompensasi untuk melanggar kontrak bukanlah jumlah yang kecil. Dapatkah orang-orang ini menanggungnya? Dalam waktu singkat, kompensasi yang mereka berikan kepada kami adalah banyak uang. Tetapi jika berkembang dalam waktu lama, kami akan kehilangan banyak uang, kata Suhaiji yang saat ini. Dia benar. Grup Sue Feng memang mendapat untung ketika mereka kehilangan uang dengan mengakhiri kontrak. Namun, grup Sue Feng masih merugi dengan menukar uang tetap dengan mitra jangka panjang. Karena gotong royong bisa terus menghasilkan uang. Seperti bola salju, semakin besar dan besar, bagaimana perbandingan kompensasinya? Saya pikir sebagian besar dari orang-orang ini telah pergi ke industri Tianxia, mereka benar-benar serigala bermata putih, Yao Cheng memarahi saat ini. Meskipun perusahaan tempat mereka bekerja sama semuanya kuat, grup Sue Feng, sebagai perusahaan terbesar di kota Zhuhai, masih memberikan diskon besar kepada orang-orang ini dalam proyek kerjasama. Dalam kata-kata Wang Kai saat itu, jika semua orang menghasilkan uang bersama, dia tidak akan kehilangan siapapun. Tetapi sekarang, orang-orang ini mengakhiri kontrak begitu mereka mengatakannya, membuat mereka tidak siap. Jika prediksi saya benar, orang lain harus membayar kompensasi mereka, kata Wang Kai tiba-tiba saat ini. Maksudmu, uang yang mereka bayarkan untuk kompensasi dibayarkan oleh Tianxia Enterprise untuk mereka? Guping bertanya dengan heran saat ini. Tentu saja, mereka telah bekerja sama dengan baik dengan kami. Jika Anda ingin mereka tidak bekerja sama dengan kami, orang lain pasti akan memberi mereka perlakuan yang lebih baik. Tentu saja, seseorang akan membantu mereka membayar kompensasi. Kata-kata Wang Kai bagus. Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, situasi sebenarnya seharusnya tidak jauh berbeda dari apa yang dia katakan. Lagi pula, orang-orang ini adalah orang pintar. Tidak realistis meminta mereka mengeluarkan uang dari tas mereka. Dan karena industri Tianxia berani menginvestasikan 100 miliar, jelas ingin menggunakan uang itu untuk membunuh grup Sue Feng. Jadi masuk akal untuk membantu perusahaan pemberontak ini dengan sejumlah uang. Jika ingin memenangkan hati orang, bagaimana mungkin tanpa membayar harga tertentu? Kemarin, Bei Yunsue dan yang lainnya juga mengatakan bahwa fondasi grup belum terguncang. Tetapi jika ini terus berlanjut, semua perusahaan koperasi akan kabur, dan grup Sue Feng akan terisolasi dan tidak berdaya, yang akan menjadi bahaya nyata. Industri dunia ini terlalu penuh kebencian, dan aku tidak tahu apakah itu memiliki dendam terhadap kita. Suhai Jiang memarahi saat ini. Perusahaan seperti itu muncul entah dari mana, dan sekarang mereka lengah. Aku tidak tahu dari mana asal perusahaan ini, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat ini, Guping berpikir sejenak dan berkata, jangan remehkan mereka. Menurut berita yang saya dapat hari ini, ketika mereka mendaftarkan perusahaan, mereka menyuntikkan modal 100 miliar. Saat ini, mereka mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka. Apa? Seru Guping dan yang lainnya, terkejut dengan berita Wang Kai. Di mana kamu mendengar itu?
Bei Yunsue mengerutkan kening dan bertanya. Saya pergi ke pemerintah kota sebelumnya dan mengetahui dari Paman Yao bahwa mereka bertanggung jawab atas daerah ini, jadi informasi yang diberikan harus benar. 100 miliar? Orang-orang ini pasti gila, kan? Hehe, kurasa ini baru permulaan, dan mungkin ada perubahan lain di masa depan, kata Wang Kai. Jika mereka benar-benar datang untuk berurusan dengan kita, mengapa mereka tidak membeli saham kita saja? Zisha bertanya dengan kepala dimiringkan. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika mereka benar-benar ingin melakukan ini, hasil akhirnya mungkin adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Saya pikir mereka ingin menggiling kita sampai mati secara perlahan, kata Guping saat ini, sambil mencibir di wajahnya. Meskipun grup Suefeng saat ini memiliki dana yang sangat sedikit untuk digunakan, masih belum jelas siapa yang akan menang jika mereka benar-benar pergi berbelanja begitu bertemu. Ini seperti pertarungan antara dua biksu yang sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Pada dasarnya, mereka harus mencari tahu realitas satu sama lain sebelum menyerang. Lagi pula, siapapun yang bodoh akan menunjukkan semua kekuatannya. Bab 448 mengerikan. Saudaraku benar. Mereka mungkin memiliki ide seperti itu untuk berurusan dengan kita, untuk mengisolasi kita sepenuhnya, dan kemudian perlahan menelan kita, kata Wang Kai, cahaya terang melintas di matanya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Su Haijiang. Sederhana sekali. Menurut berita, perusahaan-perusahaan yang telah memutuskan kontrak ini tidak akan lagi bekerja sama dengan kami di masa mendatang, dan mereka yang memilih untuk terus bekerja sama dengan kami dapat meningkatkan perlakuan istimewa mereka dengan tepat. Tentu saja, jika mereka bersikeras saat pergi, mereka tidak perlu memaksa mereka untuk tinggal. Biarkan saja mereka pergi. Kamu bermain api, kata Guping dengan sedikit perhatian saat ini. Aku, Wang Kai, tidak pernah takut pada siapapun sejak aku masih kecil, dan aku masih sama sekarang. Karena mereka ingin melawan kita, maka kita melepaskan tangan kita dan membiarkan mereka menggunakan cara mereka. Selama karena grup Bayesian terus bekerja sama dengan kami, bisnis kecil ini tidak akan bertahan. Pada saat ini, Wang Kai juga kejam. Dia tidak bisa menahan orang lain jika mereka ingin pergi, dan dia tidak akan memaksa mereka untuk tinggal. Tetapi setelah mereka pergi, jika mereka ingin kembali dan terus bekerja sama di masa depan, itu akan menjadi delusi. Tempatnya bukan stasiun pos, orang datang dan pergi kapanpun mereka mau. Satu hal lagi. Jumlah orang yang telah mengundurkan diri dari grup kami jelas meningkat baru-baru ini, dan mereka pasti tertarik oleh orang lain. Pada saat ini, Su Haijiang berkata dengan cemberut. Hehe, tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Wang Kai tersenyum, seolah dia tidak mengambil hati masalah ini. Karena pihak lain dapat merebut pasangannya, masuk akal juga untuk merebut karyawannya. Masih kalimat yang sama, Anda dapat pergi. Tetapi jika Anda ingin kembali di masa mendatang, jangan pikirkan itu. Haijiang, kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan berita yang baru saja aku katakan. Orang lain akan memanggil karyawan perusahaan yang ada untuk mengadakan rapat umum. Wang Kai berbicara, dengan sikap memberi nasihat, yang membuat Zisha dan yang lainnya terpesona. Oke, aku akan mulai melakukannya sekarang, kata Guping, lalu meninggalkan kantor untuk mengumpulkan orang lain. Sekitar setengah jam kemudian, ruang konferensi besar yang baru diperluas oleh grup Suefeng dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Terakhir kali situasi ramai tidak muncul kembali. Salah satunya karena ruang konferensi sekarang mengalami perluasan, dan yang lainnya adalah banyak orang yang baru saja keluar dari pekerjaannya, tidak sebanyak sebelumnya. Lebih dari 10.000 pasang mata semuanya terfokus pada Wang Kai saat ini, karena mereka telah mengetahui tentang krisis grup sebelumnya, dan mereka semua ingin mendengar apa yang dikatakan Wang Kai. Apakah semua orang di sini? Wang Kai bertanya kepada Direktur Departemen Personalia di sampingnya, yaitu pria gendut itu. Yah, aku sudah memeriksa sebelumnya. Kecuali karyawan yang menjalankan bisnis di tempat lain, hampir semuanya ada di sini sekarang. Jawab pria gendut itu, membuat Wang Kai mengangguk. Dia meluruskan pakaiannya, berdiri dari posisi ketua, melihat sekeliling semua orang, dan Wang Kai berkata saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini. Sebenarnya, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang masalah baru-baru ini di perusahaan. Krisis? Saya pikir kalian semua sudah mengerti apa yang terjadi, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ketua, jika Anda punya keputusan, katakan saja secara langsung. Kami bersedia mematuhi kepemimpinan Anda. Saat ini, seorang manajer departemen angkat bicara, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Wang Kai. Orang ini adalah orang yang bersedia tinggal ketika Wang Kai mengambil alih perusahaan. Kini telah menjadi jenderal perusahaan. Ya, Ketua, bicara saja jika ada yang ingin Anda katakan, kami semua mendengarkan. Beberapa karyawan menggema, menghangatkan hati Wang Kai. Sekarang perusahaan berada dalam krisis yang begitu besar, masih ada sekelompok orang yang bersedia mengikutinya. Jadi apakah itu untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk mereka? Perusahaan tidak boleh gagal. Bagaimanapun,
Semua orang yang hadir menunjuk pada operasi perusahaan untuk menghidupi keluarga mereka. Begini. Saya mengetahui bahwa sekelompok karyawan di perusahaan kami baru-baru ini mengundurkan diri. Saya ingin tahu apakah industri Tianxia telah merekrut mereka? Wang Kai memandang lebih dari 10.000 orang dan bertanya dengan tenang. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang yang hadir terdiam, karena industri Tianxia tidak hanya menarik sekelompok orang yang mengundurkan diri. Banyak dari mereka bahkan menerima undangan tersebut, tetapi mereka belum menyetujuinya. Itu benar. Seseorang menjawab saat ini, tetapi itu adalah Lin Fen. Jadi, kamu juga diundang? Melihat Lin Fen, Wang Kai bertanya dengan tenang. Lin Fen saat ini adalah orang yang paling dicari di bawah komandonya. Kecuali beberapa dari mereka yang memiliki saham, posisi dan gajinya adalah yang terbaik, karena di masa depan ketika distrik baru dibangun, dia bisa menjadi orang kaya dalam semalam. Ya. Lin Fen mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Lalu bagaimana mereka memperlakukanmu? Ini 2 kali lebih tinggi dari semua yang saya miliki sekarang, kata Lin Fen, membuat lidah Wang Kai berkedut. Industri di dunia ini benar-benar rela mengeluarkan banyak darah, hanya menghabiskan uang untuk memburu orang. Meski terkejut di dalam hatinya, wajah Wang Kai tetap tanpa ekspresi, karena kekuatannya mencapai levelnya, bahkan jika langit runtuh, dia masih bisa mempertahankan ekspresinya tidak berubah. Lalu bagaimana menurutmu? Wang Kai menatap Lin Fen dan bertanya. Saya pasti tidak akan meninggalkan perusahaan, kecuali Anda memecat saya, Ketua. Jika tidak, saya akan tetap di perusahaan selama sisa hidup saya, sampai saya tidak bisa lagi melakukan apapun dan pensiun, kata Lin Fen, mengejutkan Guping dan yang lain. Dia tetap ngotot untuk tetap di sini saat orang lain membayar gaji 2 kali lipat. Kenapa? Kenapa? Saat ini, Wang Kai menanyakan keraguan di hati mereka untuk mereka. Karena saya dapat memiliki barang-barang ini sekarang, Anda memberikannya kepada saya, Ketua. Jadi berapapun yang orang lain bayar, saya tidak akan pergi. Ya, Ketua, Anda telah baik kepada kami. Sekarang grup sedang dalam krisis, kami tidak akan pernah meninggalkan pos kami. Orang setingkat veteran lainnya angkat bicara, dan dia juga kelompok orang yang sama yang tetap tinggal. Saat itu mereka tinggal, dan posisi mereka jauh lebih rendah dari sekarang. Wang Kai lah yang memberi mereka semua yang mereka miliki sekarang setelah dia menjabat. Dalam posisi yang paling umum. Ada banyak orang di dunia ini yang menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang seperti itu. Jadi, banyak dari kalian yang diundang oleh mereka? Wang Kai bertanya dengan tenang. Ya. Orang-orang terus menanggapi, mengatakan bahwa orang-orang dari industri Tianxia telah mengundang mereka. Bagus sekali, sepertinya pihak lain ingin membunuh kita. Tiba-tiba Wang Kai tertawa, membuat mereka semua terlihat bingung. Krisis saat ini penuh dengan bahaya. Bagaimana dia masih bisa tertawa sebagai ketua grup? Saya tahu banyak dari Anda yang ingin keluar dari perusahaan dan pergi ke tempat yang perlakuannya lebih baik. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa apa yang saya berikan kepada Anda sudah tidak tertandingi oleh banyak perusahaan. Gaji umumnya lebih tinggi dari yang lain, dan bonusnya juga cukup banyak. Jika kamu masih bersikeras untuk pergi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang saya di sini untuk membuat pernyataan. Jika Anda ingin keluar dari perusahaan dan pergi ke tempat yang lebih baik, Anda dapat mengemas barang-barang Anda sekarang. Gaji Anda akan dibayarkan sebesar itu, dan Anda pasti tidak akan kehilangan apapun. Poin. Jika kamu ingin pergi, ayo pergi sekarang. Wang Kai melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih, Ketua, atas kebaikan dan kebenaran Anda. Tanggapi dengan serius. Begitu kata-kata Wang Kai jatuh, banyak orang segera mulai mundur, mungkin mereka yang ingin keluar dari grup. Melihat pemandangan ini, manajemen puncak perusahaan semuanya berubah warna, karena ada cukup banyak orang yang akan pergi. Terhitung hampir setengahnya. Jika mereka benar-benar pergi, operasi grup selanjutnya mungkin mengalami masalah serius. Kamu bajingan, percuma aku membimbingmu dengan hati-hati dalam pekerjaanmu. Sekelompok orang yang makan di dalam dan di luar, bagaimana kamu bisa layak untuk ketua? Bagaimana kamu bisa layak untuk perusahaan? Manajer berdiri dan berteriak keras. Awalnya, grup tersebut sudah mengalami krisis. Jika orang-orang ini mengemasi tasnya dan pergi, niscaya akan memperburuk krisis perusahaan, sehingga orang ini langsung berteriak. Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Melihat pria itu berteriak keras, Wang Kai melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia duduk. Ketua, apakah Anda benar-benar akan membiarkan grup runtuh? Mendengar kata-kata Wang Kai, manajer bertanya dengan keras, terlepas dari perbedaan status. Dikatakan bahwa air mengalir ke tempat yang rendah dan orang-orang pergi ke tempat yang tinggi. Karena mereka ingin berkembang di tempat yang lebih baik, kita tidak dapat memaksa orang lain untuk melakukan apa yang sulit bagi mereka. Jadi jika Anda ingin pergi, pergilah sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu. Selamat tinggal. Orang-orang pergi satu demi satu, yang benar-benar membuat mata para eksekutif senior grup ini menjadi merah.
Bahkan Bei Yunsue dan yang lainnya sedikit marah saat ini, karena orang-orang ini tidak memiliki sedikit pun kasih sayang terhadap grup, dan mereka pergi begitu mereka mengatakannya, yang terlalu mengerikan. Tidak lama kemudian, setengah dari orang-orang di ruang konferensi telah pergi, dan semua eksekutif tingkat tinggi menghela nafas padanya. Kelompok itu mungkin dalam bahaya sekarang. Semua orang khawatir dengan situasi grup saat ini, tetapi Wang Kai, sebagai ketua, terlihat datar dan tidak menunjukkan kemarahan karena kepergian orang-orang itu. Saya tahu beberapa dari Anda masih ingin pergi, jangan khawatir, dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang berani menghentikan Anda, jadi jika Anda ingin pergi, pergilah, saya harap Anda baik-baik saja, kata Wang Kai, seperti jika dia bisa membaca hati orang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang segera pergi. Awalnya mereka masih punya beberapa pilihan, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Kai, mereka akhirnya pergi. Bukankah alasan mengapa mereka datang bekerja adalah untuk uang? Sekarang ada tempat yang bisa memberi mereka perawatan yang lebih baik, mengapa mereka masih tinggal di sini? Seperti yang dikatakan Wang Kai barusan, orang akan pergi ke tempat tinggi. Kamu bajingan, kamu hanya sekelompok bajingan. Seseorang berteriak, gemetar karena marah. Aman dan jangan tidak sabar. Melihat kegembiraan semua orang, Wang Kai berkata dengan tangan ke bawah. Ketua, apakah Anda benar-benar tidak khawatir? Seseorang bertanya dengan enggan. Saya tidak perlu khawatir. Bahkan jika semua orang meninggalkan saya hari ini, saya sendiri yang dapat mendukung perusahaan ini. Selama saya masih di sini, grup Suefeng tidak akan pernah jatuh, kata Wang Kai, tanpa tegas. Ya, saya percaya bahwa dengan kekuatan ketua, kita pasti akan dapat mengatasi kesulitan ini. Bahkan jika pada akhirnya kita kalah, saya bersedia membantu ketua untuk kembali. Lin Fen berbicara saat ini, mengungkapkan tekadnya. Hehe, ini tidak seserius yang kamu katakan, tapi ini hanya krisis kecil. Aku tidak mengambil hati, kata Wang Kai, nadanya yang santai meredakan tekanan di hati banyak orang yang hadir. Segera, sekelompok orang ini pergi, dan jumlah karyawan yang tinggal di ruang konferensi diperkirakan hanya sepertiga dari jumlah aslinya, atau bahkan kurang. Melihat semua wajah memandangnya, Wang Kai tergerak. Mereka masih rela tinggal di bawah penghalang seperti itu. Bahkan jika dia mati, dia harus mendukung perusahaan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas kepercayaan mereka? Apakah kalian semua berencana untuk tinggal? Melihat mereka, Wang Kai bertanya dengan tenang. Bab 449. Ya. Semua orang mengangguk, menyatakan kesediaan mereka untuk tetap di perusahaan. Perusahaan itu seperti salah satu anggota keluarga kami. Sekarang sesuatu terjadi di rumah, kami tidak akan pernah pergi. Seseorang berbicara, yang menggerakkan Bei Yunsue dan yang lainnya. Mereka hanyalah karyawan biasa. Sekarang mereka memiliki tempat yang lebih baik, mereka masih bersedia tinggal. Tetapi itu hanya untuk membantu menyelesaikan krisis. Karena semua orang bersedia untuk tinggal, saya akan berbicara tentang pikiran saya, kata Wang Kai, melihat sekeliling pada orang-orang yang tinggal di sini. Ketua, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, dan kami akan melakukannya. Oke. Wang Kai mengangguk, lalu berkata saat ini, perusahaan kami kekurangan personel, jadi saya hanya bisa salah jika Anda melakukan pekerjaan 3 orang saja. Tapi jangan khawatir. Saya akan memberi Anda gandakan gaji 3 orang. Dan ada imbalan lembur, Anda bisa mendapatkan 1.000 untuk 1 hari kerja lembur. Jadi saya telah bekerja keras untuk Anda. Jangan khawatir, meskipun kami tidak membayar upah lembur, kami akan tetap mendukung perusahaan. Beberapa karyawan menanggapi, yang menggerakkan Guping dan yang lainnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku perlahan akan merekrut orang, dan itu akan membaik paling lambat dalam beberapa hari. Bagaimana dengan krisis eksternal sekarang? Lin Fen bertanya setelah berpikir sejenak. Kelompok hari ini sangat berbahaya, dengan masalah internal dan eksternal, dan dapat bubar kapan saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mulai menghadapinya. Itu kalimat yang sama. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan grup itu jatuh. Perusahaan milikku dan semua orang. Jika orang lain ingin menghancurkannya, kecuali mereka datang dari melangkahi saya. Wang Kai berbicara dengan nada nyaring dan kuat, yang sangat menginfeksi Lin Fen dan yang lainnya. Meskipun Wang Kai masih muda, keberaniannya dalam melakukan sesuatu benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa, sehingga semua orang yang hadir percaya bahwa perusahaan dapat mengatasi kesulitan. Oke, rapatnya sudah selesai. Semuanya kembali bekerja dulu. Jika ada perubahan, saya akan memberitahu semua orang sebelumnya. Orang-orang berangsur-angsur bubar, Wang Kai menghentikan Direktur Departemen Personalia, dan berkata sekarang kami memiliki terlalu banyak personel yang mengundurkan diri. Jika perlu, pertama-tama Anda harus mempromosikan karyawan tersebut sesuai dengan kinerja mereka. Oke, aku akan turun dan melakukannya segera. Terima kasih atas kerja kerasmu. Menepuk bahu pria gendut itu, Wang Kai akhirnya menunjukkan senyum masam di wajahnya.
Dengan begitu banyak karyawan yang mengundurkan diri sekaligus, ekspresi Wang Kai tetap tidak berubah sebelumnya. Karena dia tidak ingin orang-orang di bawah melihatnya, tetapi nyatanya, dia juga sangat pahit sekarang. Awalnya, perusahaan dalam bahaya sekarang, tetapi orang-orang ini tetap pergi. Ini memperburuk keadaan, dan membuatnya tampak dalam masalah. Apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Bei Yunsue datang ke sisi Wang Kai dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kata Wang Kai. Jangan menipu dirimu sendiri. Jika kamu ingin menangis, aku bisa membantumu. Aku akan pergi. Saudari Sue, kemana kamu pergi? Bagaimana aku bisa menangis dengan mudah sebagai pria setinggi 7 kaki? Ini hanya krisis kecil, jadi aku tidak akan membuatku menangis. Wang Kai tersenyum masam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiba-tiba ada begitu banyak orang, dan banyak pekerjaan kosong. Wajah Bei Yunsue menunjukkan ekspresi khawatir. Bagaimana dengan ini? Kamu memanggil ayahmu dulu, dan meminjam beberapa orang darinya terlebih dahulu, tapi aku harus menjelaskan satu hal sebelumnya. Kami hanya ingin elit, dan orang biasa tidak dikirim ke sini, agar tidak memakan tempat. Yah, itu satu-satunya cara untuk pergi sekarang, kata Bei Yunsue, lalu melepaskan Wang Kai untuk menelepon. Masalah internal dan eksternal, situasinya sangat mengerikan. Langkah industri Tianxia terlalu kejam, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi apakah Wang Kai dikalahkan dengan mudah? Itu jelas tidak mungkin. Pada hari yang sama, apa yang dikatakan Wang Kai di kantor dipublikasikan, menyebabkan kegemparan di komunitas bisnis kota Zhuhai, dan desas-desus menyebar kemana-mana. Semua orang tahu bahwa Wang Kai memaksa semua orang untuk bergabung dengan tim, bisa juga dikatakan sebagai pertaruhan. Arus bawah melonjak dalam kegelapan kota Zhuhai, dan banyak perusahaan mengintai. Mereka tidak membuat pernyataan, tetapi mereka tidak langsung mengatakan siapa yang salah. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa Wang Kai akan mengambil tindakan terhadap industri Tianxia. Meskipun industri Tianxia baru saja datang ke kota Zhuhai belum lama ini, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Berita itu menyebar selama beberapa hari, dan dunia bisnis di kota Zhuhai sepi. Seperti ketenangan badai, yang membuat orang merasa tertindas. Tampaknya kota Zhuhai tidak dapat menampung 2 harimau ganas ini. Seseorang diam-diam menyebarkan kata-kata itu, dan banyak orang mengangguk setuju. Suntikan modal 100 miliar dari industri Tianxia belum menyebar, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat kekuatan luar biasa dari industri Tianxia dalam sekejap. Lagi pula, sejak kedatangan mereka telah merebut banyak mitra kerjasama dari grup Suefeng. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka berani menantang grup Suefeng? Grup Suefeng sekarang seperti landak dengan duri di sekujur tubuhnya, membuat orang merasa berbulu dan takut menggoda kumis harimau mereka. Sementara industri Tianxia sangat tenang, tidak ada berita yang dikirim. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk mengungkapkan pendapat Anda. Singkatnya, perang ini tidak mungkin mereda tanpa bubuk mesiu. Dan salah satu dari 2 kompi pasti akan jatuh. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, komunitas bisnis di kota Zhuhai sangat tenang, tidak ada berita dari 2 perusahaan besar tersebut, dan banyak orang diam-diam berspekulasi tentang apa yang akan mereka lakukan. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang dipinjamkan Bei Qingtian kepada mereka benar-benar baik. Awalnya, sejumlah besar karyawan mengundurkan diri merupakan pukulan besar bagi grup Suefeng. Tetapi penurunan ini telah sepenuhnya dikendalikan sekarang. Meskipun hanya ada beberapa ratus orang yang berasal dari grup BI, orang-orang ini dapat melampaui ribuan, dan efisiensi kerjanya sangat mencengangkan. Di kantor Presiden Grup Suefeng, Wang Kai dan yang lainnya berkumpul di sini. Karena perusahaan mengalami krisis, mereka hampir menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Karena mereka harus menghadapi krisis dari industri Tianxia kapan saja. Tuan Lin dan Wang Kai telah menerima hasil penyelidikan mereka, tetapi dia sangat tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Karena tidak ada informasi yang berguna tentangnya, dan semuanya tidak berasa. Jelas, Tuan Lin dan yang lainnya tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan Wang Kai. Untuk menjelaskan semua ini, Tuan Lin dan yang lainnya hanya mengatakan bahwa orang yang sebenarnya bertanggung jawab di belakang pihak lain bersembunyi sangat dekat, dan hampir tidak ada berita yang datang keluar, dan mereka bahkan menangkapnya secara paksa. Orang-orang yang tinggal di industri Tianxia mendesak untuk diinterogasi, dan pihak lain mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu bos mereka, dan mereka tidak tahu siapa itu, dan mereka belum pernah bertemu. Meskipun penjelasan semacam ini agak dicurigai menghindari tanggung jawab, Wang Kai tidak menyalahkan mereka, karena penanggung jawab industri Tianxia menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Dan dia terus melakukan penyelidikan rahasia akhir-akhir ini tanpa hasil. Informasi tentang badan hukum perusahaan yang terdaftar oleh pihak lain terungkap. Orang itu adalah siswa penyu berprestasi yang lulus dari Harvard, dan tidak ada perbedaan dengan berita yang didapat Wang Kai. Tetapi orang ini hanya seorang manajer umum di permukaan, bukan ketua. Bahkan Wang Kai tidak memiliki kesan tentang orang ini. Jelas bukan orang yang dia cari. Berita ini, Wang Kai tidak tahu tentang Guping dan yang lainnya. Karena sekarang dia tidak memiliki perusahaan sendirian,
Dan orang-orang yang hadir ini memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dia pelajari. Kami bahkan tidak tahu siapa ketua partai lain. Mata kami benar-benar buta, kata Suhai Jiang, dengan wajah khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku merasakan depresi hebat. Mungkin dunia bisnis di kota Zhuhai benar-benar akan berubah. Guping juga berkata dengan cemas. Jangan khawatir, bisnis kita yang sudah ada akan tetap berjalan. Karena pihak lain belum muncul, kita tidak perlu terlalu bersemangat, kalau tidak orang-orang mengira kita takut pada mereka. Karena mereka ingin mengkonsumsi, maka kami akan menemanimu itu benar, kata Wang Kai dengan wajah tenang. Kupikir hanya kamu yang bisa duduk diam saat ini, kata Guping dengan senyum masam saat ini. Hehe, aku tidak bisa menahannya. Kami bahkan belum mengetahui situasi sebenarnya dari pihak lain. Khawatir tidak ada gunanya. Lebih baik lepaskan hal-hal ini dan biarkan dirimu hidup sedikit lebih mudah. Bagaimanapun, tentara akan melakukannya tutupi air dan tanah, dan mereka yang seharusnya tidak datang tidak akan datang. Cepat atau lambat akan ada hari itu. Oh, itu mudah dikatakan. Guping menghela nafas, dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Wang Kai. Sekarang semua kekayaan mereka ada di perusahaan ini, jika perusahaan menghilang, mereka akan kehilangan segalanya dalam sekejap, ada semacamnya rasa khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Ketua, Saudara Tian ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, telepon di depan mereka berdering, dan terdengar suara penjaga keamanan. Biarkan dia datang langsung, kata Wang Kai. Ya. Tidak lama kemudian, Hitian membawa beberapa adik laki-laki ke kantor mereka, terlihat sedikit jelek. Baru-baru ini, dia meninggalkan kota Zhuhai untuk urusan bisnis, dan dia tidak pernah menyangka akan mendengar bahwa grup Suefeng menjadi sasaran begitu dia kembali. Jadi dia bergegas tanpa henti, dan dia bahkan tidak kembali ke rumahnya. Grup Suefeng adalah properti di tangan adik laki-lakinya. Jadi pada saat kritis seperti itu, dia harus datang untuk membantu apapun yang terjadi. Adik laki-laki, bagaimana situasinya sekarang? Hitian bertanya. Pihak lain ingin memakan kita, kata Wang Kai dengan tenang. Saya mendengar bahwa kekuatan lawan lebih kuat dari Anda. Saya ingin tahu apakah ada hal seperti itu? Hitian bertanya dengan cemberut. Itu benar. Pihak lain menginvestasikan 100 miliar yuan. Diperkirakan mereka ingin membuat masalah dengan kita. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggadaikan semua properti di bawah tangan saya. Dan saya harus bisa mengumpulkan 10 miliar untuk Anda. Meskipun tidak banyak, itu juga disiapkan sebelumnya. Kata Hitian, hampir membuat semua orang masuk ruangan terkesiap. Menghela napas lega, mereka pasti tahu siapa Hitian. Dia adalah kaisar bawah tanah kota Zhuhai. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Hitian mampu menghasilkan 10 miliar yuan. Ini sungguh luar biasa, bahkan Wang Kai merasa sedikit tidak percaya ketika mendengar berita itu pada awalnya. Dikatakan bahwa orang tidak dapat dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak dapat diukur. Ini memang benar. Meskipun kakak laki-laki saya adalah kaisar bawah tanah, dia hanya memiliki sedikit bisnis besar. Kebanyakan di industri hiburan. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, masih dianggap orang kaya. Sekarang dia benar-benar bisa menghasilkan 10 miliar. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Saudaraku, kamu pasti melakukan bisnis ilegal secara diam-diam, kan? Wang Kai bertanya, agak ragu. Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah menyentuh hal-hal itu. Dan saya tidak membiarkan orang-orang di bawah melakukan kebiasaan buruk seperti itu. Meskipun saya adalah anggota dunia bawah, saya juga memiliki keuntungan sendiri, seperti hal-hal berbahaya seperti obat-obatan. Saya tidak pernah melakukannya, karena saya ingin menjadi layak atas hati nurani saya, kata Hitian, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Kecanduan narkoba adalah hal yang sangat berbahaya. Tidak diketahui berapa banyak orang di dunia yang telah terbunuh oleh narkoba, jadi Wang Kai tidak akan pernah membiarkan kakak laki-lakinya terlibat dalam hal ini. Lagi pula, ini adalah hal yang berbahaya. Jika ini seseorang menghasilkan uang, itu adalah uang yang berhati hitam, dan mungkin akan dihukum oleh Tuhan. Bab 450 ditekan. Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang, saudara? Hehe. Aku khawatir kamu tidak tahu ini. Berapa banyak orang yang dimiliki kota Zhuhai? Lebih dari 10 juta, dan ada orang kaya di mana-mana di sini, jadi terlalu mudah untuk mendapatkan uang dari kantong mereka. Jangan meremehkan industri di bawah tangan saya. Meskipun mereka semua adalah bisnis yang tidak penting, jika semuanya ditambahkan, saya yakin banyak perusahaan mungkin tidak lebih kaya dari saya, kata Hitian dengan wajah bangga. Sebagai kaisar bawah tanah di sini, dia menguasai hampir 90% item hiburan. Selama itu terkait dengan hiburan, dia hampir memiliki bayangan Hitian. Seberapa besar kota Zhuhai? Berapa banyak orang yang masuk dan keluar dari tempat-tempat ini setiap hari? Jika semua ini ditumpangkan, sungguh menakjubkan. Kekayaan selalu terakumulasi secara tidak sengaja, dan akumulasi lebih sedikit menjadi lebih. Hitian adalah contoh terbaik. Itu hanya uangnya. Bisakah Wang Kai memintanya?
Itu jelas tidak akan berhasil. Inilah yang dia kumpulkan setengah hidupnya. Dan itu juga uang pensiunnya di masa depan. Jadi bahkan jika Wang Kai pergi ke bank untuk meminjam uang, dia tidak akan meminta uangnya. Saudaraku, aku tidak bisa mengambil uangmu. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup di perusahaanku. Jika pihak lain ingin menjatuhkanku, itu tidak mudah. Kamu harus menyimpan uangmu sendiri dan jangan main-main. Menggadaikan semua propertinya berarti Hitian kehilangan segalanya. Dan dia memiliki banyak adik laki-laki di bawah komandonya. Jika tempat-tempat ini digadaikan, kemana adik laki-lakinya itu pergi? Anda tidak bisa membiarkan dia membesarkan mereka sendirian, bukan? Jadi Qian Wang Feng dari Hitian tidak akan pernah menginginkannya. Wang Kai tidak ingin menyebabkan kakak laki-lakinya kehilangan segalanya karena dia. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk memiliki segalanya sekarang. Dan Wang Kai tidak bisa melihatnya mengikutinya ke dalam bahaya. Adik laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Jika sesuatu terjadi padamu, bisakah aku, sebagai kakak senior, hanya duduk dan menonton? Jadi kamu harus menyimpan uangnya. Dalam kasus terburuk, bahkan jika aku meminjamkannya padamu, Anda akan membayarnya kembali perlahan di masa depan dan saya akan membayar Anda kembali. Oke. Tapi kamu menjual properti itu? Bagaimana dengan adik-adik di bawah komandomu? Tidak mungkin membuat mereka semua menganggur, kan? Kata Wang Kai, membuat Hitian sedikit mengernyit, jelas dia tidak memikirkan hal ini barusan. Setelah merenung sejenak, Hitian akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mengatur ini, kamu tidak perlu khawatir. Hehe. Saudara, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Meskipun kamu punya uang, aku tidak bisa membiarkan kamu mengambil risiko denganku. Jika aku tidak punya uang, aku bisa meminjamnya dari bank. Bahkan jika bank tidak meminjamnya, saya masih bisa bertanya kepada ayah mertua saya Bei Qingtian-nya. Saya pikir dia tidak bisa melihat perusahaan saya bangkrut. Wang Kai tersenyum, menyebabkan Bei Yunsue memutar matanya tanpa daya. Adik laki-laki, karena kamu berada dalam situasi yang sulit sekarang, kita semua harus berdiri dan menghadapinya bersama. Jadi saya harus menyerahkan uang saya kepada kamu. Meskipun tidak dapat menyelesaikan akar masalah, itu adalah pekerjaan saudara laki-laki setelahnya. Semua. Sinyi, kamu tidak bisa membiarkanku melihatmu diserang dan tetap acuh tak acuh, bukan? Jika itu masalahnya, maka kurasa persaudaraan kita sudah berakhir. Ancam Hitian, membuat Wang Kai tersenyum kecut. Tentu saja, hatinya lebih tergerak. Perusahaannya berbahaya sekarang, dan saudaranya masih bersedia memberikan uang kepadanya. Mungkin dia sama sekali tidak ingin membayarnya kembali, karena grup Suefeng dapat runtuh kapan saja. Membuang uang ke lubang ini. Saudaraku, aku benar-benar tidak bisa meminta uangmu, kata Wang Kai saat ini, tetapi tetap tidak bisa. Karena kamu memikirkan orang-orang di bawahku, aku pikir tidak apa-apa. Aku akan memberikan semua uangku dulu. Jika tidak cukup, aku akan menggadaikan properti itu. Bagaimana menurutmu? Hitian membuka mulutnya, yang membuat Wang Kai tidak berdaya. Dia masih ingin memberikan uang itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak memikirkannya sendiri. Memiliki kakak laki-laki seperti itu benar-benar berkahnya. Wang Kai. Lalu berapa banyak yang bisa kamu tawarkan, kakak laki-laki? Wang Kai bertanya, mengetahui bahwa dia tidak dapat menolak, karena dia dapat melihat bahwa kakak laki-lakinya bertekad untuk membantunya. Saya tidak tahu tentang ini untuk saat ini, karena saya jarang memperhatikan hal-hal ini, dan semuanya ditangani untuk saya oleh orang kepercayaan saya. Kakak dan adik, pinjamkan aku komputermu. Pada saat ini, Hitian menatap Bei Yunsue. Tepatnya komputer kantor di depan Bei Yunsue. Oke. Bei Yunsue mengangguk, lalu menyerahkan kursinya. Tidak lama kemudian, Hitian menggunakan komputer untuk memeriksa uangnya, dan berkata saat ini, saya hanya memiliki sekitar 4 miliar yuan di semua rekening saya, dan saya memiliki sebagian uang di pasar saham dan investasi kredit bank. Diperkirakan untuk saat ini saya tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu beri aku 4 miliar dulu. Seperti yang kamu katakan, saudara, meskipun mungkin tidak diperlukan untuk saat ini, tidak ada jaminan bahwa itu akan berguna di masa depan, kata Wang Kai. Sebagian besar dana grup Suefeng telah diinvestasikan dalam pembangunan distrik baru, jadi hanya 1 atau 2 miliar yuan yang dapat benar-benar digunakan. Jika Hitian memiliki sebagian dana ini, itu memang dapat menghilangkan sebagian dari tekanan. Itu menang. Jangan terlalu rumit. Oke. Hitian mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tidak lama kemudian, dia langsung mentransfer semua 4 miliar dananya ke dalam nama grup Suefeng, bahkan tanpa mengedipkan mata. Melihat pemandangan ini, Yao Cheng dan yang lainnya sedikit terkejut. Orang jahat seperti Hitian begitu baik kepada Wang Kai, dia segera memberikan 4 miliar kepadanya. Efisiensi ini terlalu tinggi. Adik laki-laki, hanya ada begitu banyak yang bisa saya bantu sekarang. Tuan sedang mundur sekarang, Anda harus lebih berhati-hati. Segera setelah Tuan meninggalkan pintu yang tertutup, saya pikir kita akan aman. Apa? Mungkinkah Tuan punya banyak uang?
Wang Kai bertanya dengan heran.